Yang kedua ada konsep recurring dan non recurring. Nah ini yang kita tahu kalau recurring itu kan berulang ya. Tahun depan akan didapatkan lagi income dari aktivitas operasional. Kalau non recurring ini dia tidak berulang gitu. Jadi di sini disebutnya one time event kalau non recurring. Nah, kalau yang recurring itu expected to persist. Jadi akan diharapkan terus muncul atau terus ada. Gitu. Nah, kemudian dari sini kita coba lihat apa saja sih komponen-komponen non recurring gitu. Nah, soalnya kan kalau recurring kan jelas ya, misalnya maskapai penerbangan ya berarti recurring income-nya berasal dari jasa penerbangan kan gitu. Industri konstruksi atau perusahaan konstruksi ya recurring income-nya berasal dari pembangunan jasa konstruksi. Nah, yang non recurring ini yang justru perlu kita definisikan ya, perlu kita tahu karena ya namanya non recurring, one time event aja, kadang ada kadang enggak. Nah, apa sih transaksi yang kadang ada kadang enggak itu? Nah, ini bisa dibedakan menjadi 4. Ada extraordinary items, ada discontinued segment, ada accounting changes, dan ada special item. Nah, ini kalau yang extraordinary items itu satu event ya, satu transaksi yang dia itu unusual in nature. Jadi secara alamiah itu tidak biasa terjadi dan ya infrequent occurrence. Jadi tidak sering terjadi. Jadi sudah secara alamiah tidak biasa dan tidak sering terjadi gitu. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah misalnya ada kerugian dari apa ya, misalnya dari sebuah kejadian yang disebabkan oleh misalnya gempa bumi, misalnya angin topan gitu ya, tornado. Nah, bencana alam lah ya intinya. Natural disaster. Ini natural disaster ini tidak pertama secara alamiah kan tidak biasa gitu ya. Gempa bumi kan secara alamiah tidak biasa dan kemudian tidak sering terjadi. Nah, kalau ada kerugian sekali lagi yang timbul dari bencana alam yang tidak diasuransikan ya, nah itu masuk ke dalam extraordinary items, tidak masuk dalam operating income atau tidak masuk dalam konsep accounting income kita. Nah ini ya, tidak masuk dalam recurring income. Nah, extraordinary items ini juga dikeluarin ya dari income ketika kita mengkomparasi atau membuat perbandingan ketika kita membandingkan perusahaan, laporan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun di comparative analysis ya. Extraordinary items itu harus kita exclude. Itu yang pertama tentang extraordinary items. Berikutnya discontinued segments atau segmen bisnis yang dihentikan. Nah, kadang-kadang kan memang perusahaan tuh karena alasan efisiensi, karena alasan bisnis, mereka itu menghapus divisi-divisi tertentu atau lini-lini produk tertentu yang tidak efisien lagi atau demand-nya turun gitu, tidak ada permintaan lagi gitu. Ini seringkali kita dengar di perusahaan-perusahaan otomotif ya. Kadangkala karena demand dari masyarakat itu turun untuk satu jenis mobil tertentu, kemudian lini produksinya dihentikan gitu atau pabriknya ditutup gitu. Nah, ketika ada discontinued segment ini, semua efek yang muncul, semua dampak yang muncul dari discontinued operation ini harus kita keluarkan nih dari penghitungan income kita, baik yang current maupun yang past income. Nah, terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita lakukan penyesuaian ya aset dan liabilities untuk menghilangkan efek dari discontinued operation. Terus cumulative gain, kalau ada gain ya, atau kalau loss, kemungkinan besar sih ada loss ya, itu kita retain, itu kita tetap pegang dan kemudian kita masukkan di dalam equities, itu ya, dalam modal.
Nah, rule ini, aturan ini itu kita terapkan tidak memperdulikan apakah tujuan dari laporan keuangan itu untuk menghitung economic income atau accounting income gitu ya, atau permanent income, atau menghitung operating atau non operating. Pokoknya semua efek dari discontinued operation itu harus di remove. Terus kemudian ada adjustment asset dan liabilities untuk menghilangkan efek dari discontinued operation, tapi cumulative gain or loss-nya itu di retain di dalam equity. Nah, itu discontinued segment yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah adanya accounting changes, ada perubahan standar akuntansi. Perubahan standar akuntansi kalau yang disebutkan di dalam buku itu kadangkala atau lebih banyak itu dalam tanda kutip kosmetik gitu ya. Nah, kalau kosmetik ini kan memperindah sifatnya atau membuat lebih cantik gitu ya. Apa yang dibuat lebih cantik? Yaitu laporan keuangan. Jadi sebenarnya di sini tidak ada konsekuensi atau dampak dari arus kasnya, apakah sekarang maupun di masa depan. Nah, ini berarti bahwa laporan keuangan dari perusahaan itu tidak terpengaruh. Laporan keuangan perusahaan itu not affected ya, tidak terpengaruh gitu dengan adanya perubahan accounting changes tadi atau perubahan standar tadi. Nah, kalau ada accounting changes gimana? Ya sudah, use new method gitu. Gunakan metode yang baru dan ignore ya. Jadi diabaikan gitu. Efek kumulatif dari accounting changes. Berikutnya yang keempat ada special items. Nah, ini special items ini barangkali nyambung dengan yang extraordinary items ya. Kalau extraordinary items itu unusual in nature and infrequent occurrence. Nah, kalau di special items itu dia sifatnya unusual in nature or infrequent in nature. Tapi tidak dua-duanya ya. Nah, apa tuh yang unusual or infrequent? Nah, misalnya ada impairment aset. Nah, ada penilaian kembali terhadap aset tetap atau aset tidak lancar gitu ya. Nah, misalnya ini disebutin contohnya adalah ada write off di PPE, property plant equipment, pabrik, mesin produksi yang gede-gede itu, yang aset jangka panjang itu atau aset tetap itu yang di impair gitu ya, yang direvaluasi. Itu kan berarti infrequent ya. Tidak sering terjadi. Masa tiap tahun dilakukan revaluasi kan nggak mungkin juga, nggak masuk akal gitu. Terus berikutnya lagi special items itu ada restructuring charge. Restructuring itu restrukturisasi dari perusahaan ya. Ini sebuah strategi juga ketika perusahaan membutuhkan atau sedang berusaha untuk bertahan di dalam bisnis. Tidak jarang kemudian perusahaan membuat strategi restrukturisasi ini agar lebih efektif dan efisien gitu. Misalnya apa? Misalnya di sini disebutin divestasi ya, divestasi dari bisnis unit. Jadi dijual tuh anak perusahaannya atau unit bisnis di bawahnya perusahaan itu dijual ke perusahaan lain. Itu restrukturisasi. Atau pemutusan contractual agreements, punya kontrak jual beli jangka panjang gitu ya dengan customer, dengan perusahaan lain, kemudian diterminasi, dihentikan. Terus penutupan dari lini produksi produk tertentu, nah, itu ditutup gitu karena mungkin tidak laku. Nah, ini juga termasuk restructuring strategi gitu ya. Terus kemudian worker retrenchment, jadi kayak perumahan pekerja gitu ya, karena mungkin butuh efisiensi atau proses produksinya mau diturunkan intensitasnya, maka pekerjanya kan juga kemudian sebagian dirumahkan. Perubahan di dalam manajemen, nah ini juga restrukturisasi. Terus kemudian writing off aset, terus dikombinasikan ya, penghapusan aset dikombinasikan dengan investasi baru di pabrik
yang terkait dengan juga teknologi atau tenaga kerja. Nah, ini demi mengejar efisiensi juga. Nah, semua restrukturisasi ini kan ada biayanya ini, ada cost-nya nih. Nah, cost-nya ini masuk ke special item sini gitu, karena dia sifatnya unusual gitu ya, tidak biasa kan kalau restrukturisasi. Nah, cost atau charge tadi yang timbul dari restrukturisasi itu biasanya dimasukkan atau dikategorisasikan masuk di dalam operating expense gitu, yang harus muncul di dalam konsep permanent income. Nah, di sini kalau perusahaannya itu restrukturisasi dan kemudian untuk mengejar efisiensi, efektivitas operasionalnya nanti berjalan lagi, going concern gitu ya, maka di retain tuh charge-nya tadi tetap diambil. Tapi kalau restrukturisasi ini dalam konteks perusahaan itu mau dilikuidasi, mau ditutup gitu ya, maka charge dari restrukturisasi atau cost dari restrukturisasi tadi dimasukkan dalam equity gitu ya, di offset di bagian ekuitas, di laba ditahan biasanya. Nah, itu konsep kita tentang recurring dan non-recurring income. Nah, kemudian sampai di membandingkan operating non-operating dan recurring non-recurring ini, hati-hati ya terhadap konsep dari apakah kalau income itu operating itu dia tidak bisa non-recurring. Nah, ini konsep yang harus kita tahu nih. Atau sebaliknya, kalau dia itu non-operating, apakah tidak mungkin recurring? Ini pertanyaan ya. Karena logikanya kan yang operating itu pasti recurring, gitu ya. Nah, ini. Dan yang non-operating itu ya non-recurring. Nah, di sini hati-hati karena ada transaksi yang sifatnya operating, tapi kemudian masuk dalam klasifikasi yang non recurring. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika ada kerugian dari inventory yang terbakar. Nah, itu kan non recurring, gitu ya. Tapi masuknya transaksinya itu ke operating loss, karena kan inventory ini digunakan dalam operasional perusahaan gitu. Nah, ini contoh bahwa non recurring itu bisa efek ke operating income gitu. Nah, ini contohnya ketika kebakaran merchandise atau kebakaran barang dagangan. Demikian juga ada yang dia itu recurring, diperoleh secara rutin, tapi sebenarnya non operating gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah interest income atau pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu recurring in nature ya, jadi ya setiap investasi mendapatkan bunga kan gitu. Tetapi sebenarnya dia bukan masuk dalam konsep operating kan, karena misalnya Kimia Farma kan operasionalnya adalah jualan produk farmasi, bukan mendapatkan imbal hasil dari investasi obligasi kan gitu ya. Makanya masuk ke non operating. Nah, ini perlu hati-hati juga nih, bahwa tidak semua operating itu recurring, ada juga operating yang non recurring. Demikian juga tidak semua yang non operating itu non recurring, ada juga non operating yang dia itu recurring gitu.